Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Lentera Perempuan, sahabat-sahabat Lentera. Kali ini kita akan membahas tentang inner child, dan nanti kita akan tanya-tanya sama Ibu Nina Setianingsih. Jadi untuk yang pertama kali yang akan kita bahas itu maksud dari inner child. Nah, itu gimana menurut Ibu Nina maksud dari inner child itu sendiri seperti apa? Inner child itu adalah benang merah apa yang menjadi karakter kita hari ini. Karena semua perilaku dan perkataan kita adalah 0 sampai 15 tahun diri kita dulu. Jadi hari ini kenapa banyak sekali teori parenting bertebaran tentang menjadi ibu yang sabar, ibu yang ikhlas, ibu yang lapang, lemah lembut, namun kita sulit mempraktekkannya, kita sulit untuk mengaplikasikan teori-teori ahli itu, karena sebenarnya diri kita belum selesai dengan masa lalu kita. Kita adalah hasil pola asuh orang tua dulu. Jadi dengan kita memaafkan orang tua, maka kita akan bisa memutus mata rantai. Misalnya kita dulu adalah korban kekerasan fisik, kekerasan verbal. Kalau kita tidak mampu menyelesaikan luka masa lalu, kita tidak mampu memaafkan perlakuan ayah ibu kita, maka otomatis kita akan menurunkan pola yang sama pada anak kita, dan anak kita nanti akan menurunkan pada cucu kita. Agak berulang terus ya? Iya, itu siklusnya. Dia diputus mata rantai ini cukup di saya aja. Kalau saya sudah mau berubah, maka insya Allah generasi saya menjadi generasi yang lebih sehat mentalnya. Terus ciri-ciri orang yang mempunyai inner child negatif itu seperti apa? Biasanya orangnya tidak bisa mengontrol emosi. Biasa dia melepas aja kalau dia kesel, marah, dia lempar barang, pukul, cubit, berkata kasar, memaki, menyakiti tubuh dan menyakiti hati orang. Biasanya seperti itu. Kemudian orangnya baperan, mudah tersinggung, gitu. Karena dia banyak sekali memendam kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan di masa lalu, dan itu menjadi tumpukan yang akhirnya ketika dia menjadi orang tua meledaklah pada biasanya pelampiasannya anak. Karena anak makhluk kecil yang nggak berdaya. Kalau kita kesal sama orang tua kita, sama suami, sama mertua, sama tetangga atau ipar, kita nggak mungkin bisa langsung keluarkan ke mereka. Kita menjadi tong sampah kemarahan kita ya anak, karena anak yang selalu ada di hadapan kita, karena anak bertubuh kecil dan anak nggak mampu melawan kita, gitu. Tapi ya akhirnya kita berputar-putar pada pola yang sama, membentak, memukul, mencubit, akhirnya membentuk orang yang terluka juga, gitu. Anak kecil itu terluka, menjadi orang dewasa yang terluka, menjadi orang tua yang terluka, menyakiti anak lagi, dan berputar di situ-situ aja. Jadi memang harus kita yang berubah, kita yang belajar, dan obatnya adalah ilmu. Harus belajar ya. Nah, terus bagaimana caranya untuk kita mengalirkan emosi yang udah terlanjur kita pendam sekian lama? Gitu. Ketika kita tersakiti, ada dua pilihan sebenarnya. Orang biasanya sabar gitu sambil urut dada ya. Kalau urut dada itu pasrah, itu namanya bukan sabar. Kalau kita pendam ke dalam, akhirnya kita tekan ke dalam tubuh kita, muncullah psikosomatis kita, alarm tubuh kita itu muncul, dia nggak sanggup menahan beban itu, muncullah nyeri bahu, bengkak lambung, penyakit ya, buntu, kemudian migrain, banyak sekali penyakit-penyakit lainnya yang dari hati dan batin kita. Atau pilihannya dia dikeluarkan ke orang-orang di sekitar kita, karena kita ketika kita terluka, kita otomatis melukai. Kalau kita tidak mampu memaafkan, tidak mampu menyelesaikan emosi kita, kita jadi orang yang toksik, kita jadi orang yang nyelekit, kita jadi orang yang kalau ngomong itu kasar atau negatif. Jadi kita kan nggak mau ya hidup di sekitar kita
orang berharap kita nggak ada, lagi orang berkumpul kita datang, dia datang, nggak usah, dia nggak asik, dia nyelekit ya ngomongnya, yuk pergi aja, kan kita nggak mau ya gitu. Iya. Dan memang dampak inner child ini biasanya yang lebih merasakan adalah orang-orang tercinta, orang-orang tersayang, terdekat. iya, anak, pasangan, orang tua, sahabat, tetangga. Ketika kita sendiri tidak mampu menyelesaikan satu titik hitam kita, maka ketika kita keluar, titik itu akan menebar ke sekeliling. Kalau kita sakit dari dalam, orang akan merasakan sakit kita. Nah, terus kenapa kita tuh harus mengalirkan emosi negatif kita yang sudah terpendam itu, kenapa harus kita alirkan? Kenapa enggak kita ya sudah kita simpan aja, atau ya udah sabar kita simpan terus gitu. Kenapa harus kayak gitu? Iya Bu Alma, karena sebenarnya sabar itu kata kerja. Sabar itu bukan berdiam diri. Sabar itu bukan kita meratapi nasib. Ketika ada luka, lukanya menganga, jangan kita paksa balut, akhirnya bau dan semakin sakit, semakin meradang. Ya, obati, bergerak. Sabar itu kata kerja yang kita terus bergerak, ikhtiar bagaimana supaya hati saya lapang dan lega. Karena memang memaafkan itu bukan untuknya, memaafkan itu untukku, untuk bahagiaku, untuk sehatku. Dan kita banyak-banyak maklumi orang tua kita dulu, bagaimana dulu beban hidup itu berat, Mama, sangat berat di masa penjajahan. Saya rasakan di tahun 90-an itu krisis moneter, bagaimana dulu sisa-sisa dari penjajahan, orang tua kita itu tidak seterang kita hari ini. Kita sudah difasilitasi sekolah, kita sudah diberi hari ini kehidupan yang lebih terang, sehingga wajar dan harus kita untuk memaafkan dan memaklumi orang tua kita. Harusnya pun kita menjadi rumah yang nyaman untuk merangkul mereka di hari ini. Untuk apa kita terbelenggu oleh masa lalu dan kita dibayang-bayang oleh sesuatu yang udah gak real hari ini. Iya, jadi putuskan mata rantai, cukup saya aja. Kalau kita terlahir dari orang tua yang miskin, kemudian kita pun mati dalam keadaan miskin, ada apa dengan kita? Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika ia tidak mengubah nasibnya sendiri. Jadi dengan kita memutus pola orang tua dulu, ada yang baik diambil otomatis. Tetapi jika itu meninggalkan trauma, maka harus diubah. Yang dalam kendali kita adalah anak kita, yang sudah dulu itu tidak dalam kendali kita lagi. Karena kan gini ya, kita kan sama orang tua kita kan, walaupun mungkin kita sakit hati gitu ya, yang sudah merawat kita, kadang-kadang kan ngomongin orang tua kita suka marahin kita atau berkata kasar, atau kadang-kadang membanding-bandingkan kita. Nah, terus kita kan mungkin kita sakit hati kan di dalam itu ya, terus kita kan nggak berani ngungkapin karena itu kan orang tua gitu ya. Nah terus itu apa bukan berarti kita sudah maafkan? Belum tentu ya. Memaafkan itu bukan melupakan. Oh, itu melupakan berarti ya? Iya. Memaafkan itu kita ingat dengan jelas sekali peristiwa itu, kapan, di mana, bagaimana rasa sakitnya, kita ingat respon orang seperti kita ingat. Tapi kita nggak ada luka lagi, kita nggak tersayat lagi, kita nggak berdarah lagi di dalam. Tapi kalau kita masih menangis ketika mengingat kejadian menyakitkan tadi itu, berarti itu masih belum memaafkan berarti ya? Tubuh kita punya sesuatu yang dia akan refleks otomatis kasih alarm kalau kita itu sudah memaafkan atau belum. Seperti saya pernah sama seseorang gitu kan, saya bilang saya sudah memaafkan peristiwa itu, peristiwa bullying waktu itu saya remaja. Saya bilang saya udah maafkan, tapi entah kenapa ketika jumpa orang tersebut saya tiba-tiba gemetar, tiba-tiba saya tremor, badan saya tiba-tiba panas dingin, kaki dan tangan, kemudian otomatis paling wajah. Kadang ada juga momen yang saya jumpa orang tersebut, saya pusing atau saya mual, kadang saya mau muntah. Berarti tubuh kita merekam berarti ya? Ada jejak memori itu yang tersimpan dalam alam bawah sadar, dan itu membentuk benang kusut. Kalau kita nggak mengurai, kalau kita tidak mencari
mencari benang merahnya berangkat dari mana. Sabar itu akan sulit digapai. Karena kadang-kadang kita nggak sadar ya. Iya, nggak sadar, nggak mau dan nggak niat. Semua orang yang Dan ngerasa melakukan kayaknya kita tuh, wah aku udah maafin gitu, aku nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya memorinya tuh masih terekam di tubuh kita gitu ya. ketika saya katakan saya ingin menjadi ibu yang baik, saya nggak mau seperti misal ibu saya. Ketika saya belum memaafkan, maka saya sudah 100% menjadi ibu saya. Saya sudah lakukan semua yang ibu lakukan pada saya dan saya sudah lakukan pada anak saya. Oke, jadi gimana nih caranya supaya kita tuh bisa ikhlas dan sabar ya? Karena kalau secara teori tuh kita memang udah tahu gitu ya, tapi untuk mempraktekkannya itu kita tuh nggak bisa gitu, belum bisa. Yang pertama, sadar. Kita sadari bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Karena kalau kita tidak sadar, kita akan terbawa pada pikiran memori masa lalu. Kita harus, oh iya, saya berangkat dari seorang anak kecil yang misal diabaikan. Maka saya harus belajar untuk memberi dan belajar, memulai untuk saya bertindak, memberi pelayanan, memberi sentuhan, memberi pujian, memberi hadiah, dan memberi waktu yang berharga untuk keluarga saya. Atau saya berangkat dari anak kecil yang dikasari secara verbal, dihakimi, disalahkan, disudutkan, dibandingkan. Maka saya harus belajar untuk menahan lisan saya untuk tidak menyakiti anak-anak saya. Saya harus mampu mencerna lebih cepat otak saya daripada mulut saya. Karena sesuatu yang sudah keluar ketika marah itu akan jadi penyesalan dan itu nggak akan bisa dicabut. Kalau saya keluarkan semua emosi saya kepada anak, saya merasa puas dan itu sangat mudah, seperti anak ayam kecil di telapak tangan saya bisa saya emas. Namun ketika saya mampu menahannya, bisa saja saya biarkan dia tumbuh dan berkembang. Jadi sadari, kemudian berubah kejauhan dari taubat. Caranya belajar. Ilmu itu penerang, Bu Amma. Ilmu itu pelita. Ilmu itu memang benteng ketika badai akan datang. Kalau kita punya ilmu, kita nggak akan depresi. Kalau kita punya ilmu, kita nggak akan gelagapan, berbentus ketika ujian itu datang, ketika satu momen yang nggak kita inginkan itu hadir. Jadi harus ada diinstal memori baru. Oke. Terus tadi kan udah kita bicara inner child yang sudah terekam itu kan harus kita rilis, harus kita keluarkan, harus kita alirkan dengan yang benar gitu kan. Nah itu caranya itu seperti apa? Cara kita merilis semua inner child negatif yang ada di kita. Tadi kan pilihannya dua ya. Kalau kita pendam, kita nyakitin diri. Kalau kita keluarkan, kita nyakitin orang. Nah, ketika kita tersakiti, ketika kita sangat lelah dan kita buntu, ambillah jeda, ambillah spasi untuk kita menyendiri, tafakur, muhasabah, kita rasakan nafas kita lambatkan nafas kita supaya kita lebih rileks. Yang pertama, kita bisa mengalirkan luka-luka batin kita dengan menulis. Apa yang kita tulis? Menulis tentang perasaan saya, tentang yang ingin saya ungkapkan, tentang sesuatu yang saya harapkan. Yang kalau saya bicara pada orangnya, saya tahu responnya akan negatif pada saya dan makin menyakiti saya. Jadi saya misalnya menulis tentang saya juga kesal, saya marah, saya sedih diperlakukan seperti ini. Saya inginnya kamu begini. Tulis sampai selesai, sampai rilis. Dan itu tulisan itu nggak akan saya biarkan untuk orang lain baca. Akhirnya akan saya koyak, saya robek dan akan saya seiring dengan kekesalan saya akan remas kertas itu. Ini sampah, kamu nggak layak ada di dalam. Saya ingin menjadi ibu yang bahagia, ibu beri untuk anak-anak saya. Maka kamu tempatnya di tong sampah, bukan di jiwa saya yang berharga.
kegiatan di dalam air sambil berenang, kita bisa dekat air terjun, kita bisa bicara dekat sungai, laut. Jadi Jangan ada orang. iya, alam itu bisa merilis. Kalau kita lagi pusing, lagi bosan, kita keluar aja, tarik nafas, kita lihat hijau-hijau daun, kita dengar gemericik air. Insya Allah dengan kita ikhtiar, Allah bantu redakan. Kemudian ada namanya bangku kosong. Saya lagi ingin keluarin ke seseorang atau saya sedang bingung gitu kan, karena kita sendiri pun di dalam ramai sekali kan Bu Alma kadang kan. Jadi ini bangku kosong yang saya anggap orang tersebut yang menyakiti dan menzalimi saya keluarkan di situ. Saya afirmasi diri saya, kamu harusnya seperti ini, saya ingin kamu begini, kenapa kamu menyakiti saya? Saya bicara di bangku kosong atau depan cermin. Di depan cermin itu biasanya saya mensugesti diri untuk menerima diri saya lagi jatuh atau menangis gitu kan. Biarkan diri kita menangis, jangan terlalu kejam sama diri. Bahkan kita nggak punya waktu untuk menangis karena terbiasa pola kecil itu nggak boleh nangis, diam, cep. Kita dialihkan ke yang lain gitu. Kita terbiasa untuk harus menerima hidup bahagia, senang. Kita nggak boleh kecewa, nggak boleh sedih, nggak boleh cemberut, nggak boleh keluarin air mata, itu nggak boleh gitu. Jadi saya berusaha untuk mengalirkan apa yang di dalam, membuat salurannya. Kemudian saya bisa berbicara pada bangku, pada cermin, kemudian saya memeluk diri. Ketika kita tersakiti, jantung kita ini sakit, di dalam kita sih sakit. Di posisi ini Bu Alma, sebelah kiri kita ini kita tekan. Nah, berarti imun tubuh kita menerima bahwa lagi sakit, ayo kita naik, yuk imun bahagia, yuk hormon bahagia muncul yuk gitu. Jadi saya akui saya sedang marah, saya sedang sedih, saya sedang kesal dan kecewa. Kemudian izinkan, ya Allah, aku izinkan rasa ini karena Engkau izinkan. Karena nggak ada sesuatu yang terjadi pada kita kalau Allah nggak izinkan Bu Allah. Kemudian relakan, saya relakan rasa kesal, marah, sedih ini karena dia tidak layak di hatiku. Dia harus keluar dari batinku, menguap. Angkat ya Allah, angkat marahku. Karena marah itu nggak bisa dihilangkan. Marah itu diangkat sehingga ketika sudah naik, dia akan menjadi lega, lapang, senang dan bahagia. Allah saja yang mampu mengobati diri kita. Terima diri kita jatuhnya, bangunnya, dan sadari bahwa itu memang irama hidup. Insya Allah kita berhenti kemudian. Nah, kalau nggak ini nggak kalau teringat lagi nggak akan ini lagi, akan terpancing lagi emosinya. Makanya kenapa inner child ini sangat mengganggu ketika kita mau ke depan, kita mau melangkah ke depan, tapi kita punya belenggu di belakang, kita akan ketarik-tarik. Misalnya pernah belajar sana sini teori sabar, teori menahan, teori spasi, teori apapun. Ketika itu anak saya tiba-tiba menjatuhkan gelas, jatuh, dia nggak sengaja. Otomatis saya marah, saya berkata kasar, gimana matanya, gimana sih bisa jatuh? Saya nggak sadar, nggak mau dan nggak niat. Iya betul. Tapi ketika pemicunya datang dan kejadian itu persis sama dengan saya kecil dulu, respon orang tua seperti itu, maka secara skema otak dia mengeluarkan respon yang sama. Nah, dia sudah terekam. Iya, kita sudah terulang lagi ya. Iya, jadi memang kadang kita butuh bantuan orang lain. Kita nggak bisa lakukan itu sendiri. Kita butuh ahli profesional yang mampu menarik akar masalah diri kita, mencari benang merahnya, kemudian mengobati serta mendengarkan. Kita hari ini tidak terlatih untuk mendengarkan. Saya bicara, Bu Alma bicara. Nah, kalau ahli, mereka sudah terlatih untuk mendengarkan, memvalidasi diri kita bahwa
rasa ini semua valid loh, tidak harus bahagia senang, bahwa kecewa sedih itu juga valid rasanya. Banyak sekali pertolongan di luar yang Allah sediakan, maka carilah. Apalagi hari ini ya Bu Amaya, dengan teknologi yang berkembang luas, para ibu semua orang bisa mencari itu dengan pertolongan teknologi ya. Ini kayaknya sudah selesai kayaknya pembahasan kita sementara ya. Nanti ke depannya kita bakal bahas topik yang lain lagi ya. Insya Allah topik yang bisa membantu, yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat Mutiara semuanya. Terima